Bayangkan sebuah dunia yang tampak stabil di permukaan, dunia yang berjalan rapi dan teratur, di mana orang-orang bangun setiap pagi, pergi bekerja, menjalani peran mereka masing-masing, lalu kembali ke rumah tanpa merasa sedang hidup di bawah ancaman langsung. Tidak ada sirene yang terus-menerus berbunyi, tidak ada tentara yang berbaris di setiap sudut jalan, dan tidak ada kekerasan yang dipertontonkan secara terbuka. Namun, justru di dunia yang terlihat tenang inilah sesuatu yang jauh lebih penting dari rasa aman mulai menghilang secara perlahan, yaitu kebebasan untuk berpikir tanpa rasa takut. George Orwell menulis 1984 bukan untuk menggambarkan kehancuran dunia yang spektakuler, melainkan untuk menunjukkan bagaimana kekuasaan bisa bekerja dengan sangat halus, bahkan hampir tidak terasa. Ia tidak berbicara tentang tirani yang selalu menggunakan kekerasan fisik, tetapi tentang sistem yang membuat manusia menyesuaikan diri secara sukarela. Dalam dunia seperti ini, orang-orang tidak merasa sedang ditindas karena penindasan telah berubah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Orwell memahami bahwa manusia jarang melawan sesuatu yang terasa normal. Ketika kontrol datang dalam bentuk kebiasaan, kenyamanan, dan keteraturan, manusia cenderung menerimanya tanpa banyak pertanyaan. 1984 adalah kisah tentang bagaimana kondisi ini tercipta, tentang bagaimana manusia bisa hidup di dalam sistem yang mengawasi, mengatur, dan memanipulasi mereka, sambil tetap merasa bahwa hidup mereka berjalan sebagaimana mestinya. Dalam pembahasan ini, kita tidak akan memperlakukan 1984 sebagai novel fiksi biasa. Kita akan melihatnya sebagai sebuah studi tentang kekuasaan, bahasa, dan psikologi manusia. Kita akan membedah bagaimana dunia Orwell dibangun, bukan hanya untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memperingatkan. Karena dunia yang digambarkan dalam 1984 tidak terasa asing, justru terasa terlalu dekat dengan kehidupan modern. George Orwell hidup di masa ketika dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Perang besar telah menunjukkan bahwa negara mampu menggerakkan jutaan orang, mengorbankan nyawa dalam jumlah besar, dan membentuk opini publik melalui propaganda yang sistematis. Orwell menyaksikan bagaimana kebenaran dapat dibentuk, dibelokkan, bahkan dihapus demi kepentingan kekuasaan. Sebagai jurnalis, Orwell tidak hanya mencatat peristiwa, tetapi juga memperhatikan pola. Ia melihat bahwa kekuasaan modern tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kekerasan fisik. Ia mulai bergantung pada bahasa, simbol, dan narasi. Kata-kata digunakan untuk mengubah makna realitas, sehingga kekerasan dapat dibenarkan dan ketidakadilan dapat terlihat wajar. Ketakutan Orwell bukan pada satu rezim tertentu, melainkan pada potensi universal dari sistem seperti ini. Ia percaya bahwa jika manusia berhenti menjaga kemampuan berpikir kritis, maka bentuk kekuasaan seperti yang digambarkannya dalam 1984 bisa muncul di mana saja. Novel ini lahir dari kesadaran bahwa manusia seringkali menyerahkan kebebasan mereka, bukan karena dipaksa, tetapi karena merasa lelah untuk terus berpikir dan mempertanyakan. Oceania bukan sekadar negara fiksi, melainkan sebuah sistem yang dirancang untuk mengontrol setiap aspek kehidupan warganya. Negara ini tidak hanya mengatur hukum dan kebijakan, tetapi juga emosi, ingatan, dan cara berpikir. Dalam dunia seperti ini, kehidupan pribadi hampir tidak ada, karena batas antara ruang publik dan ruang privat telah dihapus. Yang menarik dari Oceania adalah bagaimana sistem ini tidak membutuhkan legitimasi moral yang kuat.
Ia tidak mencoba meyakinkan warga bahwa sistemnya adil atau manusiawi. Ia hanya membutuhkan satu hal, yaitu kepatuhan, dan kepatuhan ini diperoleh bukan melalui penjelasan panjang, melainkan melalui kebiasaan yang dibentuk sejak dini. Orwell menunjukkan bahwa sistem seperti ini tidak harus sempurna. Ia tidak harus selalu konsisten. Yang penting adalah tidak ada alternatif yang dapat dibayangkan oleh warganya. Ketika manusia tidak bisa membayangkan dunia lain, maka dunia yang ada akan terasa sebagai satu-satunya kemungkinan. Big Brother adalah salah satu simbol paling kuat dalam 1984. Ia tidak harus benar-benar ada sebagai individu nyata. Yang penting adalah kesan bahwa ia selalu mengawasi. Wajahnya yang muncul di mana-mana berfungsi sebagai pengingat bahwa setiap tindakan, setiap ekspresi, dan setiap kemungkinan pikiran dapat diperhatikan. Keefektifan Big Brother terletak pada ketidakpastian. Warga tidak pernah tahu kapan mereka sedang diawasi, sehingga mereka memilih untuk selalu bersikap seolah-olah pengawasan itu sedang berlangsung. Dalam kondisi seperti ini, rasa takut tidak perlu dipicu secara aktif. Ia sudah tertanam dalam kesadaran sehari-hari. Orwell dengan tajam menunjukkan bahwa kekuasaan paling efisien adalah kekuasaan yang membuat manusia mengontrol diri mereka sendiri. Ketika individu mulai menyensor pikirannya sendiri, kekuasaan telah berhasil tanpa harus melakukan apapun secara langsung. Pengawasan dalam 1984 tidak hanya memantau tindakan, tetapi juga berusaha menembus ruang batin manusia. Warga Oceania dilatih untuk mengontrol ekspresi wajah, karena ekspresi yang salah bisa dianggap sebagai tanda pembangkangan. Bahkan mimpi pun menjadi sesuatu yang berbahaya. Dalam dunia seperti ini, tidak ada ruang untuk spontanitas. Setiap tindakan harus dipertimbangkan, setiap kata harus ditimbang. Kehidupan menjadi serangkaian penyesuaian tanpa henti, dan manusia perlahan kehilangan hubungan dengan diri mereka sendiri. Orwell ingin menunjukkan bahwa ketika ruang batin manusia dikuasai, maka kebebasan sejati telah hilang. Kebebasan bukan hanya tentang apa yang boleh dilakukan, tetapi tentang apa yang boleh dipikirkan tanpa rasa takut. Newspeak adalah salah satu konsep paling radikal dalam 1984. Tujuannya bukan sekadar menyederhanakan bahasa, tetapi menghapus kemungkinan munculnya pikiran yang berlawanan. Dengan mengurangi jumlah kata, negara mengurangi jumlah ide yang dapat dipikirkan. Ketika bahasa dipersempit, nuansa menghilang. Ketika nuansa menghilang, pemikiran kritis menjadi sulit. Orwell memahami bahwa bahasa adalah alat utama manusia untuk memahami dunia. Mengendalikan bahasa berarti mengendalikan realitas. Dalam dunia 1984, penghapusan kata bukan sekadar perubahan linguistik, melainkan tindakan politik yang sangat dalam dampaknya. Manusia tidak lagi memiliki alat untuk memprotes, bahkan dalam pikirannya sendiri. Sejarah di Oceania tidak berfungsi sebagai catatan masa lalu, melainkan sebagai alat untuk menopang kekuasaan saat ini. Catatan lama diubah, disesuaikan, dan dihapus agar selalu sejalan dengan narasi resmi. Yang mengerikan bukan hanya manipulasi ini, tetapi kemampuan manusia untuk menerimanya. Melalui konsep double think, warga dilatih untuk menerima kontradiksi tanpa rasa tidak nyaman. Mereka tahu bahwa sejarah telah diubah, tetapi mereka juga percaya bahwa perubahan itu benar. Dalam kondisi seperti ini, kebenaran kehilangan maknanya. Ketika masa lalu tidak lagi stabil, masa depan pun menjadi tidak pasti, dan manusia kehilangan pijakan untuk melawan.
Winston Smith bukanlah sosok pemberontak dalam arti tradisional. Ia tidak memiliki rencana besar, tidak memiliki jaringan rahasia, dan tidak membayangkan dirinya sebagai pahlawan. Winston hanyalah seseorang yang masih mampu merasakan keganjilan dalam dunia yang mengklaim dirinya sempurna. Perasaan ini tidak datang sebagai ide yang jelas, melainkan sebagai ketidaknyamanan yang terus muncul dalam keseharian. Ia bekerja sebagai bagian dari mesin yang menghapus dan menulis ulang sejarah, dan justru dari sinilah kesadarannya tumbuh. Winston tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah kebohongan, tetapi kebohongan itu bukan lagi sesuatu yang mengejutkan. Ia telah menjadi rutinitas. Namun di dalam dirinya masih ada bagian kecil yang menolak menerima bahwa kebohongan ini adalah kebenaran. Ketidakpatuhan Winston dimulai bukan dengan tindakan besar, melainkan dengan pikiran. Ia mulai mengingat hal-hal kecil, potongan masa lalu yang tidak sesuai dengan versi resmi negara. Dalam dunia seperti Oseania, ingatan adalah tindakan berbahaya, karena ingatan membuka kemungkinan bahwa dunia bisa berbeda dari yang dikatakan negara. Orwell dengan sengaja menciptakan Winston sebagai tokoh yang lemah dan rapuh, karena ia ingin menunjukkan bahwa perlawanan tidak selalu datang dari keberanian besar, tetapi seringkali dari kegelisahan kecil yang tidak bisa dihilangkan. Salah satu penderitaan terbesar Winston bukanlah rasa takut akan hukuman, melainkan kesepian. Ia tidak tahu apakah ada orang lain yang merasakan keganjilan yang sama. Dalam sistem yang menghancurkan kepercayaan antar individu, manusia dibuat terisolasi secara emosional. Negara tidak hanya memutus hubungan sosial, tetapi juga hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ketika seseorang tidak yakin pada ingatannya sendiri, ia kehilangan dasar untuk mempercayai siapapun. Winston hidup dalam kondisi di mana kebenaran tidak bisa dibuktikan, karena bukti selalu bisa dihapus atau diubah. Orwell menunjukkan bahwa kesepian adalah alat kekuasaan yang sangat efektif. Manusia yang merasa sendirian akan ragu untuk berbicara, ragu untuk berpikir, dan ragu untuk melawan. Ketika tidak ada saksi, tidak ada kebenaran bersama yang bisa dipertahankan. Hubungan Winston dengan Julia sering disalahpahami sebagai kisah cinta romantis, padahal dalam konteks 1984, hubungan ini lebih tepat dipahami sebagai ilusi kebebasan. Cinta di dunia Oseania bukanlah tentang kebahagiaan, melainkan tentang menciptakan ruang kecil di luar kontrol negara. Negara memandang hubungan personal sebagai ancaman, karena hubungan semacam itu menciptakan loyalitas yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Ketika seseorang mencintai, ia mulai peduli pada individu lain lebih dari sistem, dan kepedulian ini berpotensi melemahkan kekuasaan. Namun, Orwell tidak mengidealkan cinta sebagai jalan keluar. Ia menunjukkan bahwa bahkan ruang paling pribadi pun dapat ditembus oleh sistem yang total. Hubungan Winston dan Julia bukanlah kemenangan, melainkan penundaan, sebuah jeda singkat sebelum kekuasaan kembali menegaskan dominasinya. Salah satu bagian paling pahit dalam 1984 adalah bagaimana harapan diciptakan hanya untuk dihancurkan. Winston percaya bahwa ada perlawanan terorganisir, bahwa ada struktur rahasia yang bekerja melawan negara. Kepercayaan ini memberinya makna, memberinya alasan untuk terus berpikir dan berharap. Namun Orwell dengan kejam menunjukkan bahwa harapan itu sendiri bisa menjadi alat kekuasaan. Dengan memberi ilusi perlawanan, negara dapat mengidentifikasi, mengumpulkan, dan akhirnya menghancurkan individu-individu yang masih berpikir kritis. Dalam dunia seperti ini, bahkan pemberontakan pun telah diantisipasi
dan dimanfaatkan oleh sistem. Tidak ada ruang di luar kekuasaan, karena kekuasaan telah menjangkau segala kemungkinan. Bagian paling gelap dari 1984 bukanlah kekerasan fisik yang ditampilkan, melainkan tujuan di baliknya. Penyiksaan dalam novel ini tidak bertujuan untuk menghukum atau membungkam, tetapi untuk mengubah. Negara tidak ingin Winston mati sebagai pembangkang. Negara ingin Winston hidup sebagai orang yang percaya. Orwell menegaskan bahwa kekuasaan sejati tidak puas dengan kepatuhan lahiriah. Kekuasaan ingin menguasai batin. Melalui rasa sakit, ketakutan, dan manipulasi psikologis, Winston dipaksa untuk melepaskan keyakinan terakhirnya, yaitu kepercayaan pada realitas objektif. Ketika seseorang dipaksa untuk meragukan apa yang ia lihat dan rasakan, ia kehilangan pijakan untuk mempertahankan dirinya sebagai individu. Puncak kekalahan Winston bukanlah ketika ia mengkhianati orang yang ia cintai, melainkan ketika ia berhenti percaya pada dirinya sendiri. Pada titik ini, kekuasaan telah menang sepenuhnya. Winston tidak lagi hanya patuh, ia telah diyakinkan. Orwell ingin menunjukkan bahwa kehancuran sejati bukan pada tubuh, tetapi pada kesadaran. Ketika seseorang tidak lagi mampu membedakan antara kebenaran dan kebohongan, ia kehilangan kemanusiaannya. Kekuasaan dalam 1984 tidak bertujuan menciptakan masyarakat yang bahagia, tetapi masyarakat yang dapat dikendalikan tanpa sisa. Salah satu pesan paling penting dalam 1984 adalah pandangan Orwell tentang kekuasaan. Kekuasaan tidak digambarkan sebagai alat untuk mencapai tujuan lain, melainkan sebagai tujuan itu sendiri. Negara tidak mengklaim bahwa kekuasaannya akan membawa keadilan atau kemakmuran. Negara hanya ingin terus berkuasa. Dalam dunia seperti ini, penderitaan bukan efek samping, melainkan bagian dari sistem. Kekuasaan membutuhkan penderitaan untuk membuktikan dirinya. Dengan menghancurkan individu, sistem menegaskan bahwa tidak ada sesuatu pun yang berada di luar jangkauannya. 1984 tidak pernah benar-benar berakhir, karena ia bukan sekadar cerita tentang satu dunia fiksi. Ia adalah refleksi tentang kecenderungan manusia dan kekuasaan yang terus berulang. Orwell tidak mengatakan bahwa dunia akan menjadi seperti Oseania, tetapi ia menunjukkan bagaimana dunia bisa bergerak ke arah itu ketika manusia berhenti menjaga kebebasan berpikir. Pengawasan hari ini sering hadir sebagai kenyamanan. Bahasa disederhanakan atas nama efisiensi, dan sejarah diperdebatkan hingga kehilangan makna. Dalam kondisi seperti ini, pesan 1984 menjadi semakin relevan. Orwell mengingatkan kita bahwa kebebasan bukanlah sesuatu yang hilang dalam satu peristiwa besar. Ia menghilang perlahan, melalui kebiasaan, kompromi, dan keengganan untuk berpikir terlalu dalam. Pertanyaannya bukan apakah kekuasaan akan selalu mencoba mengendalikan manusia, tetapi apakah manusia akan terus mempertahankan kemampuannya untuk berpikir jujur. Di dunia yang semakin bising, mungkin perlawanan paling sederhana adalah tetap berpikir dengan tenang, mengingat dengan jujur, dan tidak menyerahkan kesadaran kita sepenuhnya kepada siapapun. Disinilah 1984 berhenti sebagai novel dan mulai berbicara sebagai peringatan.